kita tidak perlu punya starting 11 pakem. Artinya semua pemain berkesempatan yang sama untuk menjadi starting 11 berdasarkan kerja keras yang mereka tunjukkan di latihan. Karena tim ini tim yang kompetitif, artinya semua orang harus bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Ya bisa jadi beberapa orang perlu dievaluasi atau tidak ada seorang pun yang dievaluasi dan kami hanya menambah posisi tertentu. Kita lihat kemungkinannya sampai 7 pertandingan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Saya akan mengawali dengan salam olahraga. Kenapa? Karena saya sedang bersama dengan manajer Madura United, Umar Wahdin. Selamat. Apa kabar nih? Gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sibuk karena sekarang kan bukan bubble to bubble tapi home way udah nih. Betul. Istilahnya kongkobin. Iya. Ya, sering-sering ketawa ini apa karena di pucuk dingin atau gimana nih? ya salah satunya juga itu sih. Iya. Salah satu yang lain juga karena ya berkesempatan menyapa teman-teman, berbincang dengan Mas Syahid, itu kesempatan yang luar biasa sih. Iya. Ini ada di pucuk ini enak atau gimana nih? Untuk di awal-awal kompetisi nih, Pak. Kalau bicara nyaman, di pucuk ini ada pros dan konsnya. Berarti bahwa plusnya apa yang kami lakukan hari ini itu berasa ada buahnya. Plusnya. Jadi kerja keras kami, latihan, kerja keras penyiapan nutrisi dan lain-lain itu berasa ada buahnya. Konsnya ya karena kami hari ini ada di puncak klasemen, artinya semua tim calon lawan kami akan menyiapkan strategi khusus. Berarti ada atensi lebih ketimbang melawan tim lain ketika melawan pemuncak klasemen ini. Tentunya seperti itu. Tentunya seperti itu. Untuk tim-tim lain itu akan persiapkan sangat kukuh sekali ya, sangat kerja keras sekali untuk melawan Madura United dan akan menjadi perhatian bagi banyak pecinta sepak bola nasional ini saat bertanding dengan Madura United. Pastinya seperti itu. Karena tidak, kami adalah tim dengan hari ini di puncak klasemen dengan jumlah kemenangan terbanyak, secara statistik dan jumlah kebobolan paling sedikit. Hanya 5 kebobolan. Ada 3 tim sama Persija dan juga PSM Makassar. Iya. Ya, secara statistik kami oke, dan secara prestasi, maksudnya di luar statistik kami juga oke seperti itu. Iya. Ngomong-ngomong nih Bang, ini kan saya sebagai jurnalis memandang di awal dan juga banyak juga orang melihat bahwa tim yang sekarang waktu baru-baru diumumkan itu, loh kok ngambil pemain degradasi, loh kok ngambil pemain ini, kok nggak ada pemain bintangnya, kok ini apa, ini nggak mau target, apa memang mau sebentar cuma di Liga 1. Nah, ini yang pertama ingin saya tanyakan, prestasi yang sekarang di 10 laga setidaknya ini sudah sesuai ekspektasi atau tidak sebenarnya? Atau memang ini pandangan awal dengan meracik tim seperti itu? Jadi begini, bahwa ekspektasi kami dari awal, dari awal kami tidak berekspektasi tinggi. Artinya kami tidak memasang target yang tinggi. Walaupun secara internal kami juga pasang target, namun tidak usah kami menunggu. Artinya bahwa dengan kenapa kami pasang ini, karena kami juga menyadari keterbatasan yang kami punya. Keterbatasan ini salah satunya terkait dengan pemilihan pemain. Itu salah satu keterbatasan. Keterbatasan lainnya, kami adalah tim yang notabene home base-nya di Madura, Mas. Artinya tidak semua pemain mau hidup di Madura. Tidak semua pemain mau hidup di Madura. Itu jadi tantangan tersendiri maksudnya bagi Madura. Jadi untuk mengconvince, untuk meyakinkan pemain untuk bergabung dan hidup di Madura. Itu bukan pekerjaan mudah dan itu menjadi tantangan sendiri di awal musim. Oh iya. Dengan racikan tersebut dan keterbatasan itu, sebenarnya dari awal sudah membayangkan nggak di awal kompetisi ini akan berprestasi seperti sekarang dan konsisten berada di puncak klasemen hanya 2 pekan yang berada di runner up? Sejujurnya Mas, kalau saat kami menentukan komposisi tim ini,
kami tidak berharap akan ada di posisi ini saat ini. Artinya posisi ini saat ini itu merupakan suatu kejutan yang luar biasa bagi kami. Itu saat kami memilih komposisi. Tapi jika kami ingat kerja keras yang kami lakukan, maka ya serasa bahwa all hard work paid off. Semua kerja keras inilah bayarannya. Udah terbayarkan ya. Bayarannya udah terbayarkan udah. Disitulah jadi Mas, ada dua hal itu. Berarti bisa disimpulkan ini prestasi yang sekarang ini bukan karena kita mengumpulkan banyak berlian, tapi kita menggosok batu menjadi berlian itu sendiri, maksudnya dari kerja kerasnya, maksudnya gitu. Lebih kepada kerja kerasnya ya. Itu sebuah analogi yang pas. Oh iya. Walaupun ada berlian-berlian, namun dari berlian-berlian ini ada beberapa batu juga yang dengan racikan pelatih kami, asistennya beserta sentuhan manajemen itu coba kami gosok untuk bisa menjadi berlian juga. Oh iya. Berarti orientasinya adalah mengorbitkan bintang, bukan mendatangkan bintang, maksudnya gitu. Yes. Iya. Ya, berbicara soal mengorbitkan bintang nih, Bang. Kan Madura United juga konsisten mengorbitkan putra daerah. Dalam artian ada sistem degradasi dan promosi dari Madura United Football Academy. Nah, sebagai manajemen nih melihat sejauh ini efektivitas itu seperti apa, Mas? Jadi memang Mas Syahid adalah saat bicara terkait dengan pembinaan memang ada sedikit handicap yang harus kami lalui juga, Mas. Kenapa kami pilih sistem promosi dan degradasi dengan sistem Madura United Football Academy pemain dari situ? Karena memang dari awal Madura United Football Academy yang kami miliki itu tidak secara reguler berlatih. Mereka hanya berlatih saat ada pergelaran Elite Pro Academy. Artinya, ya secara kualitas mereka juga akan kesulitan untuk bisa berada dalam, kita bicara tentang top tier level. Oh iya, paham. Ini adalah level tertinggi sepak bola Indonesia. Yang mana mereka untuk bisa nemu di situ mereka akan sangat susah. Namun sistem itu pada saat itu merupakan sistem paling efektif. Namun seiring dengan waktu kami juga berbenah, kami juga mengevaluasi. Akhirnya ya alhamdulillah dengan bantuan support dari sponsor, support dari presiden klub, hari ini kami mulai menggagas apa yang disebut dengan Dream Madura United Football Academy, di mana siswanya akan berlatih secara reguler sepanjang tahun. Iya. Berarti sistem tersebut itu mulai diseriusi gitu. Dengan benar-benar bukan menciptakan sih, dalam artian membentuk lah wadah khusus yang ini memang akademi sepak bola gitu. Semua orang bisa berproses di sini gitu. Betul, makanya saya bilang bahwa alhamdulillah dengan adanya ini saya lanjutkan kembali bahwa ini nanti akan menjadi suatu kawah candra muka. Jadi semua talenta terbaik sepak bola di Indonesia itu bisa bergabung dan menempa ilmunya untuk kemudian berkesempatan diskuting oleh pelatih kami. Artinya mereka punya kesempatan lebih untuk bisa masuk ke Madura itu. Iya. Untuk komposisi sekarang saya lihat setidaknya ada 4 orang yang berdarah Madura dan itu juga berproses dari Madura United Football Academy. Seperti kayak ada Fawaid, Feby, Kevi dan juga Aldo. Nah, untuk yang keempatnya ini kebetulan belum main, Mas. Nah, gimana melihat itu, Mas? Oke. Jadi memang begini, Mas Syahid adalah kita hidup di iklim sepak bola Indonesia. Ya, ini sebagai suatu intermezzo juga tambah. Iklim sepak bola Indonesia ini memang menyajikan sesuatu yang unik. Kenapa saya bilang ini? Salah satu stimulus yang penting bagi prestasi tim itu adalah kepastian. Kita hidup di iklim sepak bola Indonesia di mana kepastian ini menjadi barang langka. Kami siapkan tim kami untuk menghadapi 2 kompetisi. Yang pertama Liga 1, yang kedua adalah Piala. Oh iya. Piala Liga. Ada rencana ke sana juga? Iya, kami siapkan. Oleh karenanya ada beberapa pemain seperti yang Mas saya sebut itu, kami juga siapkan mereka untuk pertama berusaha menembus starting 11 di Liga 1.
dan berusaha merebus untuk di starting 11 di Piala Liga. Artinya apa? Saat jadwal kompetisi ini banyak, maka tim ini butuh rotasi. Saat tim ini butuh rotasi, maka kesempatan bermain itu akan ada. Oh, berarti ini akan kembali kepada keseriusan pemain tersebut juga gitu maksudnya. Tentu. Jadinya iklim kompetitif di dalam komposisi skuad Madura United itu juga dimunculkan. Jadi kalau memang kalian mau menembus ya kalian main yang bagus gitu. Bukan karena kalian siapanya siapa gitu. Jadinya kalian bisa main, tapi karena kerja kerasnya maksudnya ke situ. Betul. Betul ya. Betul sekali. Iya. Bicara soal itu, tapi kan mereka berdarah Madura nih. Apakah ada harapan khusus gitu untuk setidaknya kan saya kan bukan pemain sepak bola, tapi mengamati orang yang mendapatkan kesempatan bermain itu akan ada feel tersendiri dan ada semangat tersendiri. Apakah ada harapan kayak gitu? Seperti yang dilakukan Coach Fabio pada musim kemarin kan semuanya bermain, kayak Aldo bermain, debut gitu. Terus ada Feby juga debut gitu. Nah, ada harapan kayak gitu atau ada perbincangan kayak gitu juga nih? Oke, seperti yang Mas Syed bilang, dan itu memang menjadi suatu role model yang kita terapkan di dunia ini adalah kita tidak melihat pemain berdasarkan siapa mereka. Kita melihat pemain dan mereka layak masuk starting 11 adalah berdasarkan apa yang mereka kerjakan di latihan. Kita hanya bermain Mas maksimal 34 pertandingan. Iya, 34 pekan ya. 34 pertandingan, artinya 34 kali 90 menit. Tapi kita berlatih hampir 10 bulan, Mas. Iya. Bisa bayangkan perbandingannya, Mas. Jadi disitulah makanya kami penekanannya, dan itu menjadi suatu aturan tidak baku di tim ini, bahwa siapapun yang bekerja keras di latihan dan itu layak untuk bisa masuk dalam starting 11, maka pelatih akan memikirkan ataupun mempertimbangkan untuk bisa masuk ke situ. Iya. Sejauh ini kami lihat juga di komposisi squad yang dilakukan dari 10 pertandingan itu, Madura United menjadi salah satu tim yang juga sering merotasi pemain. Dari 30 pemain yang didaftarkan ya. 33 pemain yang didaftarkan, setidaknya sudah ada 23 pemain yang bermain. Yang satu kan karena baru datang seperti kayak Ronaldo Kuate. Berarti ada 10 hanya ada 10 pemain yang belum main gitu. Sistem rotasi itu yang memang dibicarakan dan dipersiapkan ya, untuk dalam artian tidak punya starting 11 pakem gitu sebelumnya. Betul, seperti yang saya bilang bahwa memang kita tidak perlu punya starting 11 pakem. Artinya semua pemain berkesempatan yang sama untuk menjadi starting 11 berdasarkan kerja keras yang mereka tunjukkan di latihan. Selain daripada Mas, dari 10 pemain tersebut ada beberapa pemain yang memang baru sembuh dari cedera atau sedang menjalani terapi dengan cedera. Atau ada beberapa pemain, ada satu pemain yang dipanggil timnas. Yang itu ya agak lumayan panjang agenda timnasnya dari berbagai kelompok umur dan baru datang hari ini ke klub. Iya. Banyak faktor lah ya. Banyak faktor. Hanya 23 orang main. Ini juga yang perlu sahabat KMFis tahu, bahwa ternyata bahwa di Madura United ini memang benar-benar menciptakan iklim yang kompetitif. Jadinya perubahan tersebut itu yang dilakukan bukan semata-mata karena pertimbangan personal, tapi itu memang karena melihat kerja keras di latihan dan ketika diberikan kesempatan dia membuktikannya di lapangan gitu Mas. Betul. Iya. Berbicara soal kedepannya nih, Madura United kan sekarang sudah ada di atasnya. Biasanya kalau ada di pucuk ini, kalau ada angin ini makin kenceng ya atasnya. Iya. Iya. Enggak, karena saya sering lihat kan hidup di desa, sering lihat pepohonan yang tinggi, apapun yang di atas itu anginnya kenceng. Itu mulai dirasakan nggak sejak ini? Ya, mau dirasakan. Nanti bahwa hari ini angin itu muncul dari pihak eksternal. Nanti kalau boleh kasih contoh, kemarin di Solo, di mana kami sampai mengajukan surat protes juga, bagaimana angin itu berupa ketidakberpihakan wasit secara netral. Nah, kami itu sampaikan protes secara resmi, dan alhamdulillah teman-teman Komwas, Komdis merespon protes kami dengan baik, dan wasit yang bersangkutan dibina. Artinya bahwa apa yang menjadi concern kami, keluhan kami itu memang benar adanya.
Dan harapan kami bahwa semoga ke depan angin-angin yang dari arah ini itu bisa minimal, Mas. Demi apa itu, Mas? Ya, demi iklim sepak bola yang Indonesia. Iya, betul. Saya sebenarnya mengharapkan jawaban kayak gitu juga. Makanya ada satu kontestan dari 18 kontestan. Makanya kita menciptakan iklim sepak bola Indonesia. Dan kami rela dan sanggup untuk mau menjadi bagian dari proses ini, apapun resikonya. Berarti layangan protes tersebut ataupun ajuan permasalahan yang ditemukan di lapangan itu bukan semata-mata karena alibi kekalahan, bukan karena semata itu, tapi karena demi sepak bola Indonesia lebih baik ke depannya. Betul. Berbicara soal, karena nyinggung soal pengadil lapangan ya, Mas, menyinggung soal pengadil lapangan ataupun apa, melihat dari 10 laga ini gitu. 10 laga ini, kompetisi yang sekarang itu ketimbang musim-musim sebelumnya seperti apa, Mas, dari sektor itu? Kalau mau dibandingkan memang tidak bisa secara apple to apple. Kenapa? Kita hari ini berkompetisi post COVID. Kita berkompetisi setelah kita 2 tahun tidak berkompetisi, dan 1 tahun kemarin berkompetisi secara bubble. Artinya memang ya pengadilan, saya rasa pengadilan lapangan juga punya handicap yang mereka berusaha untuk ya hadapi dan mereka pecahkan. Tapi kalau secara overall hari ini mereka sudah cukup lebih baik daripada musim kemarin. Cuman menuju titik sempurna itu belum gitu. Pastinya belum. Pastinya belum. Berarti ini tugas federasi untuk terus berbenah. Yes. Dan kita support itu. Kita support federasi untuk bisa terus berbenah dalam hal itu. Siap. Kan Madura United ada di atas nih, Mas. Di beberapa musim sebelumnya juga bukan hal yang baru ada di posisi kayak gini. Terutama nih, saya mau ngasih contoh seperti tahun 2019 sama 2017. 2019 ini saya hitung itu rekor poinnya hampir mirip juga, walaupun lebih banyak yang sekarang. Tapi yang paling nyentuh hampir sama itu yang 2019 poinnya, sama dengan yang musim ini. Nah, juga udah 2 kali menjadi juara paruh musim, tapi belum juara liga. Nah, ini gimana melihat ke depannya, Mas? Yes, kalau memang saat bicara terkait ini memang itu adalah dinamikanya, Mas Syahid. Kita bicara terkait kompetisi, artinya ada 18 tim yang bertanding dan berkompetisi. Kita hanya 1 dari 18 ini. Ada 34 pertandingan. To be honest, siapa sih tim yang mau degradasi? Tidak ada, emang tidak ada. Siapa sih tim yang mau juara? Semuanya. Semua. Artinya apa? Ada 34 pertandingan dan dibagi dalam jeda, yaitu 17 pertandingan, mereka untuk berbenah. Apa yang terjadi di masa lalu mungkin bagian dari proses ini, Mas. Dan itu juga bagian dari evaluasi yang kami lakukan. Kami merasa bahwa kami pernah juara pramusim, tapi kami tidak pernah juara liga. Oleh karenanya kami evaluasi, kami juga siapkan strategi, sebagaimana tim-tim lain juga menyiapkan, bagaimana kami menyiapkan agar prestasi hari ini itu bisa konsisten sampai akhir musim. Kalau boleh dibocorkan, apa sih yang sudah dipersiapkan? Yang pastinya adalah terkait dengan komposisi pemain, Mas. Tentunya karena kita bicara terkait dengan ini, seperti yang Mas saya bilang, ada beberapa pemain yang mungkin perlu ditambal karena jadi langganan panggil timnas, beberapa posisi. Selain komposisi pemain, kami juga persiapkan terkait dengan fasilitas, Mas. Karena hari ini kami juga serius terkait dengan fasilitas ini. Karena bayangan kami, seperti yang kami bilang tadi adalah bahwa kerja keras ini menentukan kesimpulan ini. Makanya fasilitas yang terkait dengan kerja keras ini kami penuhi. Mulai dari lapangan latihan, gym, nutrisi, kami coba memenuhi. Jadi berarti kalau sudah fasilitasnya dipenuhi dan SDM-nya sudah mumpuni, jadi tidak ada alasan nantinya gitu kalau tidak. Semoga saja. Semoga saja. Iya. Tadi juga nyinggung soal pemain, apalagi sekarang 7 pertandingan lagi akan pramusim, akan paruh musim ini. Iya.
Itu yang dimaksud tadi ada beberapa yang ditambal itu memungkinkan untuk ada perubahan komposisi skuad atau ada penambahan sebenarnya mengingat ada 2 kota tersisa masih dari pendaftaran. Dua-duanya bisa bersih Mas. Berarti karena tim ini tim yang kompetitif, artinya semua orang harus bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Ya bisa jadi beberapa orang perlu dievaluasi atau tidak ada seorang pun yang dievaluasi dan kami hanya menambah posisi tertentu. Kita lihat kemungkinannya sampai 7 pertandingan ke depan. 7 pertandingan ke depan baru akan ditentukan. Pastinya seperti itu. Iya. Berarti ini juga menjadi warning tersendiri bagi pemain bahwa kalau memang kalian mau bertahan dan ikut berjuang bersama Madura United, tunjukkan gitu kemauannya kalian, kerja kerasnya kalian gitu. Pastinya Mas, saya yakin semua pemain di dalam benaknya, di dalam kepalanya itu muncul perasaan yang sama, yaitu apa? Karena perlu Mas Syahid ketahui dan teman-teman sahabat dan pendengar ketahui, pelatih yang kita miliki hari ini benar-benar strong Mas. Coach Fabio ini adalah tipikal pelatih yang bisa nge-push pemain secara personal hingga ke limit mereka. Saya rasa semua pemain sudah melakukan itu. Cuma mungkin memang karena ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak bisa mencapai level tinggi mereka. Iya. Sebelum ditutup di awal menyampaikan sebenarnya saya di sini itu waktu membangun tim kami itu Madura United itu waktu membangun tim tidak terlalu berpikir soal target juara gitu. Terus ke belakang tampaknya mulai memikirkan saya mengamati gitu ketika melihat performa tim gitu. Ya siapa sih yang tidak mau juara gitu dengan mempersiapkan kayak gitu. Sekarang itu sebenarnya memang membidik juara atau gimana sih Mas? Kalau udah ada di posisi kayak gini. Ini kan dinamika bisa aja kayak sekarang kita mau makan A tapi ketika udah kita lari ke yang lain. Saya sepakat bahwa ini adalah dinamika ini ya mungkin saja kami akan berpikir untuk merevisi target kami. Tapi ini mungkin karena saat bicara target Mas, ini bicara sesuatu yang sifatnya holistik. Tidak hanya melibatkan tim, tapi melibatkan juga presiden klub, sponsor kami, manajemen, pelatih, dan tentu saja pemain. Sebenarnya apa yang mau dicapai di akhir musim ini sebenarnya nanti? Berbicara semua tim itu kan bahasa ini Mas, apa tuh namanya? Bahasa formalnya aja. Memang semua tim pasti pengen juara. Tidak semua orang pasti pengen sukses. Tapi yang sekarang ini dengan kondisi seperti ini, yang diharapkan tim itu di akhir musim seperti apa sebenarnya? Minimalnya setidaknya. Saya minta Mas Syahid untuk bisa mengundang setidaknya 10 pemain saya dan tolong tanyakan pertanyaan. Saya rasa jawaban mereka akan sama. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan, tapi silakan tanyakan pada 10 orang pemain saya. Dan kira-kira kalau bisa merangkum apa? Makanya saya undangnya langsung manajernya ini. Melihat prestasi hari ini dan kerja keras yang kami lakukan selama ini, ya mungkin presiden klub dan kami di manajemen berpikir untuk merevisinya menjadi suatu kata juara. Iya. Berarti ini yang setidaknya kalau udah targetnya ke sana, seperti kita mau ke Surabaya, kita tahu kan harus lewat mana biar cepat untuk ke Surabaya. Ini sudah mau juara targetnya. Iya. Terakhir, apa yang ingin disampaikan oleh manajer tim terhadap supporter Madura United? Baik, terima kasih. Saya harap bahwa prestasi tim yang ada hari ini itu bisa diimbangi juga dengan kesolidan supporter. Karena mau diakui atau tidak, supporter merupakan elemen penting bagi prestasi tim ini. Kami di tim sangat berharap dan sangat berterima kasih saat teman-teman supporter mau hadir mendukung secara real di stadion ataupun yang jauh secara media sosial untuk bisa menjadi bagian support yang tidak terpisahkan dari prestasi tim ini. Terima kasih, tetap support kami dan sama-sama kita kawal prestasi tim Mandali. Bersama-sama kita kawal prestasi tim. Kebanggaan ini. Iya. Berarti bukan hanya berjalan sendirian, tapi harus berjalan bersama-sama. Ini quote yang menarik untuk mengakhiri podcast kali ini. Saya Said Mujahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.